Oke, Bapak Ibu, ini adalah pertemuan kedua kita dan kita masih dalam seri atau penjelasan terkait dengan pribadi dan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang keilahian Tuhan Yesus dengan berbagai macam bukti-bukti yang bisa dinalar, bisa dipertanggungjawabkan secara filosofis juga, bahkan secara historis. Dan kali ini kita akan membahas tentang karya terbesar Allah, yaitu penyaliban dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Christ crucifixion and resurrection. Jadi kita membahas penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di era postmodern ini, perkembangan rasionalisme sangat mempengaruhi kekristenan. Kekristenan diguncangkan dengan berbagai macam pertanyaan yang sangat mendiskreditkan iman. Untuk itu tidak bisa tidak, setiap orang Kristen atau gereja sebagai tubuh Kristus haruslah diperlengkapi untuk belajar memahami apa yang mereka percayai dan mengapa mereka mempercayainya. Jadi kita tidak boleh menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, jangan bangga dengan hanya sekedar menjadi Kristen, pergi ke gereja, dan melakukan rutinitas kekristenan pada umumnya. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang mencintai kebenaran dan menghidupi kebenaran, orang Kristen yang rajin dan haus dalam menggali kebenaran. Nah, ini bersifat apologetik ya, apologetis pembahasannya, di mana saya akan membahas berbagai macam argumentasi terkait dengan pembuktian dari penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Juga di dalamnya saya akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan kepada kita terkait dengan serangan atau penolakan terhadap kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Minggu, saya telah menseminarkan topik mengenai kematian dan kebangkitan ini di Bandung, di Gereja Pastor Winter, CNC. Saya sudah membahas ini di Gereja Pastor Winter terlebih dahulu, dan ini menurut saya lebih teologis dan lebih akademis sifat pembahasannya. Nah, kematian kebangkitan Kristus tentu muncul berbagai macam pertanyaan, baik dari dalam maupun dari luar kekristenan. Misalnya, apakah Tuhan Yesus benar-benar mati? Mengapa ia harus mati? Alasan mengapa Yesus mati akan membantu setiap kita untuk memahami bahwa kekristenan adalah benar dan layak dipercaya, dan membuat kita tidak akan mempertanyakan lagi, kok bisa dia mati. Jadi, mengapa ia harus mati? Ini terkait dengan tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus yang kita yakini, kita percayai bahwa memang misi utama dari Tuhan kita adalah menebus setiap kita dari dosa atau dari kuasa maut lewat penderitaan yang dia alami, dan puncak dari penderitaannya adalah ketika ia disalibkan. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa kisah Kristen tidak berhenti pada peristiwa kematian Yesus atau penyaliban. Peristiwa itu masih berlanjut dengan kebangkitan, di mana kebangkitan menjadi jantung atau inti dari iman kekristenan. Sekali lagi, kebangkitan menjadi inti dan jantung dari iman kekristenan. Jadi seluruh dasar dari kekristenan itu bergantung pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jatuh bangunnya kekristenan itu tergantung atau terletak pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada yang tersisa dari kekristenan. Tapi dengan kebangkitan Yesus dapat disimpulkan bahwa semua yang Yesus
lakukan dan ajarkan itu tidak bisa disangkali kebenarannya. Tidak bisa disangkali kebenarannya. Benar adanya apa yang dia ajarkan. Semua klaim-klaim Yesus terkait dengan akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pintu, akulah roti, akulah gembala, dan masih banyak lagi klaim-klaim yang lainnya. Semuanya itu terbukti benar dengan Yesus bangkit dari kematian. Nah, apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Nah, ini membutuhkan satu penjelasan yang akurat, penjelasan yang kuat argumentasinya, penjelasan yang juga disertai bukti-bukti historis, bukan hanya bukti teologis, tapi juga bukti historis. Nah, nanti saya akan bukan hanya menjelaskan argumentasi internal, tapi juga eksternal, di mana kalau diminta apakah ada, ya, data-data pendukung di luar Alkitab yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, nanti saya akan suguhkan berbagai macam argumentasi yang menunjukkan betapa kuatnya keyakinan kita akan kebangkitan Yesus, betapa kokohnya argumentasi atas keyakinan kita terhadap peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu, apakah makna kematian dan kebangkitannya? Ya, jelas sekali ya, seperti yang saya sudah utarakan, bahwa seluruh, ya, bangunan kekristenan itu terletak pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Betapa penyaliban itu justru menjadi peristiwa terbesar, peristiwa terhebat dalam sejarah. Jadi, sekalipun salib itu menjadi sebuah hinaan, menjadi sebuah batu sandungan, bahkan dipandang sebagai sebuah kebodohan bagi orang non-Yahudi seperti Yunani dan Romawi, menganggap 1 Korintus pasal yang pertama ayat 22-23, di mana orang Yahudi memandang bahwa berita tentang salib itu adalah sebuah batu sandungan. Bagi orang Yunani atau Romawi, berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi kita, salib itu justru menjadi tonggak atau dasar di mana Allah menyatakan berkat terbesarnya dalam kehidupan kita. Justru salib itu adalah karya terbesar Allah. Ada lagunya terkait dengan hal ini, ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Jadi justru, ya, pada saliblah Allah menganugerahkan berkat terbesar bagi setiap kita, yaitu keselamatan. Nah, tentu nanti saya akan urai lebih lanjut terkait dengan pertanyaan sebelumnya, mengapa dia harus disalibkan? Mengapa dia harus menyelamatkan kita dengan cara disalibkan? Dan yang kedua, mengapa harus Yesus yang disalibkan? Ya, mengapa harus Yesus yang disalibkan? Pertanyaan selanjutnya, apakah kehidupan di balik kematian benar-benar ada? Nah, ini menjadi menarik untuk kita diskusikan, karena tidak jarang, ya, pertanyaan praktis ini dipersoalkan, dipertanyakan, bahkan oleh orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Nah, harapannya tidak ada lagi keraguan dari setiap kita dengan kita membahas kebangkitan Kristus. Makanya perlu kita menggali lebih dalam lagi, apakah Yesus benar-benar bangkit. Kalau terbukti bahwa dia benar-benar bangkit, seharusnya, idealnya, tidak ada lagi keraguan sedikit pun dari setiap kita untuk percaya bahwa benar ada kehidupan di balik kematian. Dan kehidupan di balik kematian itu digaransi oleh Yesus. Kenapa oleh Yesus? Karena dia telah menaklukkan kuasa maut. Ketika dia bangkit dari kematian, dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi maut atau kuasa dosa itu terlalu besar untuk kita. Kita bukan tandingannya. Jadi kita butuh kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kuasa apa itu? Kuasa kebangkitan. Jadi kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kegelapan bahkan dihancurkan lewat Yesus yang bangkit dari kematian. Pertanyaan selanjutnya, apakah pertentangan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar di dalam Injil? Nah, memang diasumsikan bahwa di dalam
keempat Injil itu ada beberapa pertentangan. Nah, nanti akan saya bahas apakah benar demikian. Apakah Alkitab itu mengandung kesalahan terkait dengan data penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang menarik karena pertanyaan ini bisa menjadi luas ya dengan atau bersinggungan dengan yang lainnya. Dengan pembahasan Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu dipenuhi dengan errors atau kontradiksi. Nah, nanti ini menarik untuk kita gali dan kita diskusi bersama-sama. Ya, saya mulai dengan urgensitas. Betapa urgennya pembahasan ini. Ada beberapa poin yang saya catat terkait dengan urgensitasnya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Apakah ini sebuah kesombongan, ya, yang mana tidak sedikit orang menganggap bahwa kekristenan itu adalah agama yang sombong karena mengklaim dirinya sebagai yang paling benar. Di satu sisi, sebenarnya kebenaran itu tidak bisa relatif. Sifat dari kebenaran itu adalah absolut atau mutlak. Jadi tidak bisa tidak kita akui kebenaran yang kita yakini. Ketika kita meyakini sesuatu, ya kita meyakininya karena itu benar. Nah, termasuk kekristenan. Yang menjadi pertanyaan adalah berhak semua orang mengklaim dirinya benar. Tapi menjadi pertanyaannya adalah apa dasar kita mengatakan bahwa kita benar? Dasar kebenaran kita itu apa? Nah, dibandingkan dengan semua yang ada, dengan semua keyakinan yang ada, kita berdiri tegak, lurus, bahkan berdiri kokoh dibandingkan dengan yang lainnya lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita membangun dasar atas keyakinan kita pada sesuatu yang pasti, sesuatu yang solid, sesuatu yang kredibel, sesuatu yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Nah, nanti akan saya jelaskan berbagai macam alasan dan argumentasinya yang menunjukkan bahwa benar adanya kita membangun keyakinan kita atas dasar sesuatu yang solid, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Dan tidak ada yang bisa membantah kebenaran dari fakta kebangkitannya. Ada banyak teori-teori penolakan, ada banyak teori-teori yang dibangun atau argumentasi yang dibangun, baik oleh non-Kristen bahkan para teolog liberal, ya, yang menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi tidak ada satupun teori atau argumentasi yang terlalu kuat, terlalu besar sampai kita tidak mampu bantah. Sebaliknya, tidak ada ya alasan atau ruang sedikit pun ya untuk kita menyangkali kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena keyakinan kita, argumentasi kita, bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu terlalu kuat sampai tidak ada yang bisa menyangkalinya. Jadi kekristenan itu berdiri ya, berdiri sebagai agama yang kokoh, yang kuat karena Yesus itu bangkit dari kematian. Tentu ada hal ya yang membedakan secara substansial ya, yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh agama yang lainnya. Di mana Yesus mengalami kematian, tapi kematian itu bukan akhir dari hidupnya. Dia bangkit dari kematian. Itu yang membedakan Tuhan Yesus dengan semua tokoh-tokoh agama yang lainnya. Dan kita tahu bahwa kebangkitan Yesus itu unik. Kita juga sadari dan akui bahwa ada orang-orang atau sejumlah orang yang pernah bangkit dari kematian. Tapi apa letak dari keunikan Tuhan Yesus dibandingkan dengan yang lainnya? Kalau kita melihat ya Bapak Ibu ya, kalau kita melihat Kolose 1, Kolose 1 ayat yang ke-18, di sana dikatakan ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa
katakan bahwa Yesus itu yang pertama kali bangkit? Bukankah sudah ada sebelum Yesus yang pernah bangkit dari kematian? Nah, ayat ini hanya akan kita pahami kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya, yaitu kata yang sulung dalam bahasa aslinya prototokos. Prototokos itu bicara tentang apa? Keunggulan atau keistimewaan. Keunggulan atau keistimewaan. Ya, kita harus melihat dan membandingkan ya kasus kebangkitan Yesus dari kematian dengan yang lainnya. Ada perbedaan yang sangat mendasar atau sangat dasaria. Apa itu? Kalau tokoh-tokoh yang lainnya mati, hidup, terus mati lagi. Ya, mati, bangkit, terus mati lagi. Tapi Yesus tidak. Yesus mati, bangkit, terus tidak mati lagi. Hal itu hanya terjadi pada satu kasus, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam pengertian ini, dia yang pertama, tidak ada tokoh yang lainnya. Dan sifat dari kebangkitannya itu sempurna. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu yang menjadi model dari kebangkitan setiap kita ketika Yesus datang kali kedua. Jadi prototokos itu bicara tentang keunggulan dan keistimewaan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi betapa luar biasanya peristiwa kebangkitan itu. Nah, itu yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lainnya terkait dengan keunikan dari keyakinan kita, ya, pengakuan kita kekristenan sebagai agama yang benar. Jadi kita membangun kebenaran, kekristenan pada pribadi dan karya Tuhan Yesus. Jadi bukan pada yang lainnya, misalnya pada materi agama kami, ya orangnya rata-rata kaya, diberkati, sukses. Agama kami sangat menekankan perbuatan baik dan mudah melakukan perbuatan baik, moralnya agung dan sebagainya macamnya. Tetapi meskipun kekristenan tidak membantah atau menyangkali pentingnya perbuatan baik, tapi kita nggak bisa menyangkali bahwa tidak ada kisah seperti yang diceritakan oleh Injil, bahwa kita melihat dan memandang Yesus itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia dari apapun, dan dia benar-benar berbeda. Bahkan dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Yesus inilah yang menjadi pembeda dari semua keyakinan yang ada. Dan kita meletakkan dasar keyakinan kita, kepercayaan kita pada pribadi dan karya Tuhan Yesus. Pada pribadi dan karya Tuhan Yesus, yang mana kita tahu bahwa bukan hanya ajarannya yang unik, bukan hanya moral, ya, ajaran moral atau moralnya yang baik, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Bahkan tidak cukup dengan kita hanya mengakui dia sebagai Tuhan, tapi juga adalah Allah. Seperti pengakuan Thomas, ho kriusmu kai ho theosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku, ya Allahku. Tapi juga nanti kita bisa bahas lebih lanjut hal ini dalam pertemuan yang selanjutnya ketika membahas tentang soteriologi, di mana perbuatan kita sebaik apapun tidak akan bisa menyelamatkan kita tanpa Yesus. Tidak akan bisa menyelamatkan setiap kita tanpa Yesus. Jadi misalnya hanya karena ada orang-orang Kristen atau pengikut Yesus yang tidak benar hidupnya, bukan berarti jadi tidak benar kekristenan itu. Karena kekristenan sekali lagi tidak dibangun atas dasar para pengikutnya, tapi dibangun atas apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, dan atas kehidupan yang Yesus peragakan 2000 tahun yang lalu, yang mana tidak ada kehidupan, ajaran, atau tindakan seperti yang Yesus miliki atau lakukan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti ketuhanannya. Saya setuju, seperti yang diakui dalam Ibrani pasal yang ke-5, ya, pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8, bahwa karena kesalehannya ia didengarkan atau dia belajar taat sekalipun dia anak sampai mati, dia belajar taat. Jadi sekalipun Yesus itu adalah Allah, bahkan dia adalah anak Allah, tidak ada pembedaan yang dilakukan oleh Allah Bapa atau diskriminasi. Dia menjadi istimewa bukan karena diistimewakan atau dispesialkan oleh Allah,
Yesus membelanya seluruh kehidupannya bahwa dia adalah benar-benar istimewa di hadapan Bapa karena dia belajar taat sampai mati. Jadi karena kesalehannya ia didengarkan. Karena kesalehannya dia didengarkan. Jadi nggak ada nepotisme karena dia anak lalu dia didengarkan oleh Bapa. Jadi tidak mungkin tanpa ketaatan, ya tanpa kesalehan, Yesus bisa didengarkan oleh Bapa hanya karena dia anak. Tetapi kita juga nggak bisa mengabaikan bahwa Yesus itu bukan hanya saleh saja, bukan hanya taat saja, tapi dia adalah Allah. Tidak sah karya keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus kalau dia bukan Allah, termasuk karya kebangkitannya. Tidak sah karya keselamatan itu kalau dia bukan Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. PL atau perjanjian lama menggambarkan Yahweh sebagai penyelamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan setiap kita selain Yahweh. Nah, perjanjian baru menggambarkan bahwa Yesus adalah juru selamat. Berarti Yesus itu adalah Yahweh. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan mengapa kita percaya bahwa bukan hanya Bapa saja as a Yahweh, sebagai Yahweh, tetapi Yesus juga adalah Yahweh. Yang ketiga, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena apa yang terjadi pada Kristus adalah nubuatan dari perjanjian lama. Bahkan peristiwa ini menjadi bukti kebenaran dari semua yang ia ajarkan. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Menarik sekali karena begini. Sebelum saya ke poin yang keempat, ini saya tunjukkan dulu tabel berikut ini terkait dengan penggenapan nubuat tentang Yesus. Nubuatan itu sudah ada ratusan tahun sebelumnya, sebelum Yesus hadir atau berinkarnasi, sudah ada nubuatan tentang Yesus ratusan tahun sebelumnya. Dan saya bisa membuktikannya lewat paparan tabel ini terkait dia raja, nabi, imam, menanggung dosa dunia, diolok-olok, tangan kakinya dipaku, tidak ada tulang yang patah, buruk rupa, disesat dan mati, ya lalu ada kebangkitan dan kenaikan. Banyak sekali nubuatan, ratusan nubuatan, bahkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, dan tidak ada satupun yang luput dari penggenapan. Saat detail-detailnya digenapi pada pribadi Yesus. Tidak mungkin ini sebuah kebetulan. Nonsens sekali ya kalau semua penggenapan itu adalah sebuah kebetulan. Kalau 1-2 kali bisa saja dianggap kebetulan. Tapi ini ada banyak nubuatan dan tidak ada satupun yang meleset. Semuanya tergenapi pada diri Yesus. Hal itu menunjukkan pertama kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena tidak ada yang salah. Tidak ada yang meleset. Semuanya digenapi. Yang kedua, Yesus itu adalah Mesias. Kita nggak perlu lagi menunggu atau menanti Mesias lain. Mesias itu adalah Yesus itu sendiri. Karena sudah tergenapi pada diri Yesus. Misalnya, saya ambil contoh, Yesaya pasal 53, terkait dengan hamba yang menderita. Ada 12 karakteristik kesengsaraan Yesus yang digambarkan dalam Yesaya pasal 53. Dan tidak bisa tidak, semuanya itu merujuk kepada Yesus Kristus. Karena semuanya itu tergenapi pada diri Yesus. Semuanya itu tergenapi pada diri Yesus. Ya, dia tersiksa, dia sengsara karena pemberontakan kita. Bahkan Yesaya 53 menegaskan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Meskipun bangsa Israel merujuk ya pasal Yesaya 53 itu kepada mereka, tapi tidak cocok. Karena bangsa Israel itu bukan bangsa yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu hanya cocok pada diri Yesus karena Yesus tidak berdosa. Yohanes 8 ayat 46. Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ibrani 4 ayat 15 menekankan hal yang sama, bahwa Yesus tidak berdosa. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua juga menekankan ketidakberdosaan Tuhan Yesus. Dan ini juga merupakan kriteria dari Sang Penebus. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menebus setiap kita dari dosa. Dan tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini. Jadi tidak ada ya seorang pun yang dengan usaha apapun yang bisa dia lakukan bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada, karena kita semua adalah orang berdosa dan di bawah kuasa atau bayang-bayang maut. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari kekangan dosa atau kekangan maut. Jadi kita butuh pribadi lain di luar manusia yang bisa menyelamatkan setiap kita. Dan dia bukan hanya sekedar manusia,
tapi dia adalah Allah. Dan itulah yang kita yakini terkait dengan atau terhadap Yesus, bahwa dia bukanlah manusia yang jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Nah, terkait dengan nubuatan itu menjadi sesuatu yang menakjubkan, ya, sesuatu yang mempesona setiap kita. Jadi kekristenan itu sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang luar biasa. Jadi semua kebenaran yang kita pelajari ini, ya, diharapkan atau hopefully, ya, bisa membuat kita semakin diteguhkan imannya, semakin kokoh dan tidak tergoncangkan. Kalaupun ada di antara kita yang selama ini meragukan apa yang dia yakini, nah, kembali kita diingatkan bahwa keyakinan kita itu super solid, ya, kuat sekali. Oke, yang terakhir, ya, poin yang keempat dari urgensitas, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi dasar akan kehidupan di balik kematian. Ya, kematian pasti terjadi. Kematian tentu menjadi momok yang menakutkan bagi setiap kita, tapi tidak ketika Yesus sudah bangkit. Dan ternyata ini lumayan besar, ya. Aku pikir itu kecil. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, langsung kami mute ya yang ada terdengar suaranya. Jangan lupa nanti suaranya di mute. Nah, jadi tidak bagi setiap kita orang-orang Kristen. Seharusnya kematian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, bukan lagi menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi justru menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan, karena kita tahu kemana kita pulang. Di dalam Kristus, bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh percaya, mereka pasti bertemu muka dengan Tuhan Yesus, dan itu adalah hari yang kita nanti-nantikan. Jadi, either itu dalam kehidupan ini, kita nggak takut dengan kehidupan ini karena bersama dengan Yesus, maupun pada waktu kematian, menghadapi kematian, kita tidak akan takut karena kita pasti akan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi bagian kita adalah bagaimana kita benar-benar berserah total atau berserah sepenuhnya kepada Yesus selama kita menjalani kehidupan ini. Padahal itulah kita mendasarkan kepastian akan keselamatan kita. Jadi nggak perlu lagi takut dengan kematian, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita masih takut dengan kematian, berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita. Baik untuk kita sadari, kita sesali, dan kita bertobat. Tapi sayang sekali kalau sampai kita hanya berhenti pada penyesalan dan tidak ada kesungguhan untuk bertobat. Oke, saya masuk kepada pertanyaan, apakah Tuhan Yesus benar-benar mati dan bangkit? Kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Dalam kekristenan, misi utama dari kehadiran Yesus adalah untuk mati. Karena dengan jalan inilah dia akan menyelamatkan umat manusia. Kejadian 3 ayat 15, ya, itu berbicara tentang apa? Kejadian 3 ayat 15 bicara tentang janji keselamatan. Jadi inisiatif keselamatan itu datang dari Allah. Nah, seorang bapak gereja bernama Irenaeus, ya, Irenaeus, dia murid dari Polikarpus, dan Polikarpus itu adalah murid dari Rasul Yohanes. Nah, Irenaeus menyebut Kejadian 3 ayat 15 itu sebagai proto-evangelium, ayat penginjilan pertama sekali, di mana Allah menyampaikan, menegaskan janji keselamatannya, di mana ular akan diinjak kepalanya, dihancurkan, artinya dihancurkan pekerjaan setan. Dan keturunan dari perempuan itu diremukkan tumitnya, dan hal ini terjadi pada waktu Yesus disalibkan, di mana pekerjaan setan atau kuasa kegelapan dihancurkan lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kejadian 3 diceritakan terkait dengan kejatuhan manusia dalam dosa, tapi di pasal yang sama juga diajarkan, ditekankan tentang janji keselamatan. Kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia, ya, menyadari bahwa dirinya telanjang. Lalu mereka membuat pakaian, ya, atau cawat dari pohon ara di pasal ketiga, di Kejadian 3. Ketika mereka menyadari dirinya telanjang, lalu Allah membuat pakaian lain dari kulit binatang,
Dan itu bukan hanya sekedar pakaian tambahan yang Tuhan buat untuk menggantikan pakaian yang sudah dibuat oleh Adam dan Hawa, tapi ada makna simbolik. Ada makna simbolik ketika Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya, karena manusia telah jatuh dalam dosa, ada yang dikorbankan. Ya, ada yang dikorbankan. Dan hal ini tentunya nanti merujuk kepada Yesus Kristus. Hal ini merujuk kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Nah, kita tahu bahwa setan itu tidak tinggal diam. Setan berupaya untuk menghancurkan ya benih perjanjian itu. Kita tahu upaya itu sudah dilancarkan dari sejak awal. Sudah dilancarkan dari sejak awal, di mana setan hendak menghancurkan ya keturunan dari perempuan itu, dimulai dari Abel dibunuh oleh Kain. Itu merupakan upaya yang dilancarkan oleh setan untuk menghancurkan benih dari perjanjian itu. Dan bukan hanya berhenti di situ, itu masih berlanjut. Misalnya di kitab Keluaran, ya, anak sulung dibunuh dan bagaimana terselamatkan orang-orang Israel, anak sulung dari orang-orang Israel dengan adanya darah binatang yang dikorbankan lalu diusap di pintu dari setiap mereka sehingga mereka terluput dari malaikat maut. Dan masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh setan. Bahkan ketika Yesus datang pun dia tetap berupaya ya untuk mencegah karya penebusan itu terjadi. Tetapi Allah berdaulat untuk menjaga benih perjanjian itu sehingga sampai pada titik karya keselamatan itu digenapi pada diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, selanjutnya, menolak kematian Kristus itu sama dengan menolak substansi dari kehadirannya, karena justru ia hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan mengalami kematian. Jadi tidak benar pandangan yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan. Itu pandangan yang totally wrong. Ya, entah dari mana kita nggak tahu dan kita nggak mau urusi. Silakan saja mereka berpandangan. Tapi kalau mereka merujuk kepada kitab suci, maka kitab suci dengan tegas dan jelas menyingkapkan, menegaskan bahwa Yesus tersalib dan tidak pernah ya Alkitab mengatakan bahwa Yudas itu mirip Tuhan Yesus, Yesus mirip Yudas, yang mana itu sesuatu yang najis teralalah. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau kita merujuk kepada Alkitab, everything is very clear. Semuanya itu sangat-sangat jelas. Yesus datang untuk mati. Jadi nggak mungkin dia diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Dan Tuhan Yesus sendiri menyadari, mengetahui ya misinya. Makanya beberapa kali atau berulang-ulang kali Yesus menekankan kepada para muridnya, bahkan sampai pada titik waktu perjamuan terakhir, dia memberitahukan bahwa dia akan menderita dan bangkit. Dia akan mati dan bangkit. Itu jelas. Itu artinya dia tahu bahwa dia akan mati. Meskipun dalam Matius 26 ayat 39, di sana Yesus berdoa, sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Di situ juga kita diteguhkan kebenarannya bahwa Yesus tahu bahwa dia akan menderita atau mati. Dan dia tidak mengelak. Ya, dia tidak mengelak atau menghindari misi yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dia penuhi. Nah, Injil kehilangan substansi atau kekuatannya kalau dianggap Yesus tidak bangkit dari kematian. Dengan kata lain, tidak ada lagi artinya seseorang percaya kepada Injil ketika ia menolak Yesus bangkit dari kematian. Karena esensi Injil terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Makanya menjadi aneh ya kalau ada orang yang karena anti supernatural lalu menolak kebangkitan Yesus karena menganggap peristiwa bangkitnya orang mati, ya, itu sesuatu yang nonsens, sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak masuk akal.
Ya, itu biasanya berangkat dari orang-orang yang anti terhadap supranatural, bahkan teolog liberal. Nah, aneh, misalnya seperti teolog liberal, aneh kalau sampai mereka menolak menolak kebangkitan Yesus, tapi menerima Injil atau tetap menjadi Kristen. Kenapa? Karena inti atau substansi atau jantung dari kekristenan atau Injil itu kebangkitan Yesus. Yang mana seperti yang saya katakan dari sejak awal, tidak ada yang tersisa dari Injil atau dari kekristenan kalau Yesus tidak bangkit. 1 Korintus 15 ayat 17. Sekiranya atau andai kata Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita tetap dalam dosa kita dan pasti kita binasa. Jadi untuk apa lagi kita menjadi Kristen kalau ternyata kita menolak kebangkitan Yesus? Dan bagaimana mungkin kita masih tetap menerima Injil kalau kita sudah menolak kebangkitan Yesus? Yang mana kuasa dari Injil itu ada atau terletak pada Yesus yang bangkit. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3, di mana Paulus mengatakan dengan tegas di sana, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sesuatu yang sangat penting itu apa? Bahwa Yesus mati dan hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Tidak ada lagi gunanya kita mempercayai kesaksian Alkitab kalau kita sudah menolak kebenaran dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dasar dari kekristenan terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini saya singgung terkait dengan berbagai macam penolakan terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama terkait dengan karakter penolakan. Naturnya itu bersifat anti terhadap supranaturalisme. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, kebangkitan orang mati itu adalah ajaran yang nonsen. Tapi kan seharusnya tidak, karena kita percaya ya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, alam semesta ini ada karena Allah yang ada itu menciptakannya. Allah itu bukan hanya ada, tapi dia maha kuasa. Kalau alam semesta ini saja yang begitu kompleks, jauh lebih kompleks daripada sekedar kebangkitan dari kematian, kita bisa percayai ya bahwa Allah yang menciptakannya. Apa susahnya kita mempercayai kebangkitan orang mati? Ya, kalau alam semesta ini saja bisa Tuhan ciptakan dan jauh lebih kompleks, apalagi ya kebangkitan orang mati. Jadi sangat aneh kalau kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa, tapi tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati atau Yesus bangkit dari kematian. Ya tentu sebenarnya karakteristik dari penolakan itu bukan hanya terkait dengan anti supranatural. Ada lagi karena beda data ya. Jadi ada agama tertentu yang menganggap Yesus tidak mati, apalagi bangkit. Jadi bukan karena mereka anti supranatural, tapi beda data dengan kita. Yang mana memang cukup data yang satu ini untuk membuktikan mana yang benar dari kedua keyakinan itu. Karena nggak mungkin dua-duanya benar dalam waktu bersamaannya. Dalam waktu bersamaan, kalau mereka mengakui bahwa Yesus ternyata tidak disalibkan, kita mengakui Yesus disalibkan. Nggak mungkin dua-duanya benar dalam waktu bersamaan. Nah, di sini kita akan membuktikan kebenaran dari keyakinan kita bahwa dia disalibkan dan bangkit dari kematian. Nah, bentuk-bentuk penolakan, ada teori kebohongan. Ada teori kebohongan. Ini adalah penolakan pertama kali yang dibuat, ya, teori konspirasi yang dibuat oleh para imam-imam besar. Mereka membayar para serdadu dan menyuruh mereka untuk berbohong, Mereka dibayar, lalu menyuruh mereka untuk mengatakan bahwa para muridnya lah yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, saya akan bantah pandangan itu, teori kebohongan ini, dengan pernyataan Alexander Balmin Bruce. Para serdadu tidak mungkin ketiduran. Hukuman yang lazim bagi yang tertidur pada waktu jaga adalah hukuman mati. Jadi kalau sampai ada prajurit atau serdadu yang didapati tertidur waktu mereka berjaga, mereka pasti dihukum mati. Ini adalah hukum yang ditetapkan untuk setiap serdadu atau prajurit pada waktu itu. Jadi nggak mungkin lah ya mereka menukarkan nyawa mereka untuk sejumlah uang. Jadi jelas betapa mudahnya dibantah ya berita kebohongan atau teori konspirasi atau teori kebohongan ini.
Jadi dari sejak awal sudah ada teori-teori penolakan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, teori salah kubur. Teori ini mengatakan bahwa para murid mengalami kebingungan sehingga mereka pergi ke kubur yang salah. Teori ini terbukti tidak dapat dipertahankan mengingat pengakuan Sanhedrin bahwa kubur itu kosong ketika mereka menuduh bahwa para murid mencuri tubuhnya. Jadi nggak mungkin murid-murid itu tidak tahu di mana Yesus dikuburkan. Yang mana juga kubur itu sesuatu yang diberikan oleh Yusuf dari Arimatea. Jadi mereka sangat tahu di mana Yesus dimakamkan. Lalu ada teori pingsan atau mati suri. Jadi dianggap dia bangkit dari kematian. Padahal sebenarnya bukan bangkit, tapi dia hanya mati suri atau pingsan saja. Nah ini juga sesuatu yang tidak logis. Apalagi ketika dikatakan bahwa tidak lazim untuk mempercayai Yesus mati, karena begitu cepat dia mati, hanya 6 jam ya, hanya 6 jam dari jam 9 ke jam 3 sore. Nanti ini menjadi menarik untuk kita bahas terkait dengan jam berapa sebenarnya Yesus disalibkan, jam 9 atau jam 12. Kenapa Markus dan Yohanes itu berbeda dalam mencatat jam dari penyaliban Tuhan Yesus. Jadi jam berapa sebenarnya Yesus disalibkan? Jam 9 atau jam 12? Nah, menurut Bapak Ibu jam berapa kira-kira? Nah, nanti kita akan diskusikan. Ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik dan menantang setiap kita. Dan layak untuk kita pikirkan dan kita gali secara mendalam. Sehingga makin terteguhkan keyakinan kita. Selanjutnya teori pingsan. Dia tidak mati tetapi hanya pingsan saja. Dan dibiarkan pergi dengan sendirinya. Ini juga betapa konyolnya. Karena apa? Karena memang betul sebenarnya hukuman salib itu diberikan bukan dengan tujuan untuk orang cepat mati, tapi untuk membuat seorang benar-benar menderita dan kesakitan. Benar-benar menderita dan kesakitan. Jadi waktu itu Yesus hanya 6 jam saja disalibkan, lalu meninggal. Pertanyaannya mengapa? Yang mana ya diharapkan lebih lama lagi dia mati dan menderita kesakitan. Karena kita tahu bagaimana betapa tragis dan brutalnya para serdadu menyiksa Tuhan Yesus. Menyiksa Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia disalibkan, dia disiksa habis-habisan. Bahkan untuk sampai kepada Golgota pun, dia harus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk mengangkat salibnya. Bahkan saya menduga saking parahnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus atau penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, sampai-sampai mungkin dia tertatih-tatih jalannya sampai harus ditopang oleh sejumlah orang untuk sampai ke Golgota. Jadi betapa mengerikan dan betapa brutalnya Yesus disiksa oleh para serdadu pada waktu itu. Sehingga bahkan ketika disalibkan, untuk memastikan bahwa dia mati, tidak jadi dipatahkan kakinya, tapi dicucuk lambungnya. Jadi pencucukan lambung itu menjadi sebuah penegasan kematian Tuhan Yesus. Kalaupun dia tidak mati, ketika dicucuk lambungnya, nggak mungkin dia nggak mati. Jadi ada pembuktian peneguhan untuk kematiannya dengan dicucuk lambungnya. Jadi nggak mungkin Yesus itu pingsan. Jadi ada jawaban-jawaban bodoh untuk pertanyaan bodoh, untuk teori bodoh. Apa itu? Kalau masih orang ini juga nggak percaya, mari kita salibkan dia seperti Yesus disalibkan. Kita pengen tahu apakah dia masih bisa hidup, ya? Kalau dia disiksa dan disalibkan, dicucuk lambungnya seperti Yesus. Nah, ya ada kalanya memang kita butuh jawaban bodoh untuk pertanyaan bodoh atau teori yang bodoh. Bagi saya memang ini teori-teori yang akal-akalan saja, yang lemah argumentasinya atau datanya itu tidak kuat. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa karena kubur Yesus terlalu dangkal, lalu mayatnya itu dimakan anjing. Ya, ada teori yang dibangun seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu pergi ke India. Ya, dia tidak mati tapi dia lari ke India. Jadi apa yang Tuhan Yesus pergi ke India, apa? Dia mau jadi pemain film, jadi penyanyi, bolo coria bolo kanggena. Nah ini kan kadang-kadang agak-agak gimana gitu ya mendengar pandangan dari
orang-orang yang menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak rasional, tidak masuk akal. Mereka menganggap keyakinan kita tidak masuk akal, justru teori yang mereka bangun itu tidak masuk akal, sama sekali tidak masuk akal. Selanjutnya teori penglihatan, para murid berhalusinasi, jumlah dan berbagai penampakan bersama. Dengan pola pikir, para murid membuat teori ini mustahil. Jadi begini, di mana-mana tidak ada orang berhalusinasi dalam jumlah besar. Biasanya halusinasi itu individual sifatnya. Tetapi saksi dari Yesus yang bangkit itu ratusan. Jadi nggak mungkin ini sesuatu yang bersifat halusinasi. Jadi ada misalnya 1 Korintus pasal yang ke-15, ada 500 pasang mata. Kalau menurut hukum 2-3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Nanti saya akan jelaskan hal ini lebih lanjut. 500 pasang mata. Nah, nggak mungkin di tempat yang sama dengan jumlah yang besar, lalu mereka berhalusinasi hal yang sama. Itu nonsen, nggak masuk akal. Dengan ilmu apa bisa dibenarkan teori ini, teori berhalusinasi? Jadi nggak mungkin. Jadi seperti yang saya katakan tadi dan berulang-ulang saya katakan terkait dengan semua teori-teori bodoh ini, konyol ini, bahwa ini semua teori-teori yang tidak berdasar. Lalu ada teori kebangkitan rohani. Kebangkitannya tidak terjadi secara jasmani, tetapi secara rohani. Kristus hidup dalam benak para pengikutnya. Ini juga tidak masuk akal, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, kepada sejumlah perempuan, dan bahkan untuk meneguhkan kebangkitannya secara fisik, dia makan ikan goreng. Nah, kalau ada orang yang masih ngeyel ya dengan menegaskan kebangkitan itu hanya secara rohani, bukan jasmani, lalu pertanyaan teologisnya adalah, lalu bagaimana kita meyakini bahwa dia menaklukkan maut, dia mengalahkan maut? Kan nggak mungkin dengan dia tidak mengalami kebangkitan fisik. Justru dia mengalahkan maut dengan dia mengalami kebangkitan secara fisik. Dan ini juga membantah ya aliran-aliran seperti gnostik atau doketisme. Ya, doketisme dari kata dokeo, kelihatannya seperti jasmani, tapi dia roh adanya. Jadi terbantahkan semua aliran ini, aliran sesat ini, dengan Yesus bangkit secara fisik. Bahkan nanti kita bisa merujuk kepada kisah 1 ayat 3, kisah para rasul 1 ayat 3, di mana 40 hari Yesus menampakkan diri untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Ini berlaku pada Yesus ya. Ada tradisi orang-orang Kristen memperingati hari ke-40 dari orang yang telah dipanggil Tuhan. Sebenarnya itu nggak cocok kalau dikaitkan dengan kisah Rasul 1 ayat 3, karena kalau terkait dengan Yesus, dia 40 hari menampakkan diri untuk meyakinkan orang banyak bahwa dia bangkit. Nah, kalau kita memperingati itu untuk apa? Memperingati supaya dia bangkit, orang yang kita kasih bangkit. Kan agak lucu sebenarnya, tapi ya nggak jadi masalah, asalkan kita memaknainya dengan benar. Memperingati hari ke-40 dalam konteks untuk kita boleh dikuatkan, diteguhkan, lalu buat ibadah, lalu atau ya kita mengingat lah ya, mengingat akan hal-hal yang baik yang pernah kita miliki selama hidup bersama dengan orang yang kita kasihi. Nah, landasan iman Kristiani, fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari fakta adanya sejumlah tokoh yang mengalami kebangkitan dari kematian. Ya, sebelum Yesus ada sejumlah tokoh yang mengalami kebangkitan. Jadi itu semua bisa menjadi dasar untuk kita meyakini bahwa benar ada kok kebangkitan orang-orang mati, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegaskan hal itu. Nah, misalnya ya para pakar menegaskan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Misalnya Da Carson itu menghubungkan kebangkitan Lazarus menjadi dasar untuk kita meyakini akan adanya kebangkitan Kristus. Sebagaimana ada kasus ya seperti Lazarus bangkit, ya Yesus juga mengalami kebangkitan ya. Tetapi Yesus lebih baik dan lebih unggul kebangkitannya, karena kalau Lazarus dibungkus dengan kain kafan, kalau Tuhan Yesus dibiarkan kain kafan yang menjadi bukti dari kebangkitannya. Lalu ada James Montgomery, signifikansi kebangkitan terlihat sejak masa-masa awal era Kristen.
Sampai taraf tertentu, para murid itu telah mempercayai Kristus sebelum kematian dan kebangkitannya. Salah satu contoh dari imam mereka yang belum matang, tapi sungguh-sungguh adalah kesaksian Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat yang ke-16. Di sana Tuhan Yesus bertanya kepada para murid sebelum dia masuk kepada misi puncaknya, ya misi akhirnya yaitu disalibkan. Dia ingin memastikan bahwa para muridnya telah mengenal dia dengan benar. Makanya dia bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang mengatakan Elia atau Yohanes Pembaptis atau salah satu dari para nabi. Tetapi Petrus mendapatkan anugerah dari Allah dan dia menyatakan dengan benar siapa Yesus. You are the Son of the living God. Kamu adalah anak Allah yang hidup. You are the Messiah. Kamu adalah Mesias. The Son of the living God. Anak Allah yang hidup. Nah, itu bukan hanya Matius pasal yang ke-16 terkait dengan pertanyaan Yesus, menurut kamu siapakah aku? Ini bukan hanya sekedar terkait dengan pengakuan personal, tapi pengakuan yang benar. Dan untuk bisa mengakui Yesus, identitas Yesus dengan benar, kita butuh anugerah Allah. Kita butuh anugerah Allah untuk kita bisa memandang dia dengan benar dan memperlakukan dia dengan benar. Kita butuh anugerah Allah, His grace. Makanya Yesus berkata, berbahagialah engkau, Petrus, karena bukan manusia yang mengatakannya, tapi Bapakku yang di sorga. So we need His grace to know Him deeply, untuk mengetahui dia lebih dalam dan benar. Nah, tetapi iman terguncang hebat oleh penyaliban. Begitu terguncangnya sampai pengikut-pengikutnya segera berpencar kembali ke tempat asal mereka. Jadi mereka meninggalkan Tuhan Yesus, ya bahkan Petrus ya sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan Yesus pernah berkata atau bertanya kepada Yesus sampai 3 kali juga, menurut apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Mengapa 3 kali? Karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi Petrus telah memberikan kesaksian yang luar biasa itu, menyangkal Tuhan 3 kali pada malam penangkapan Yesus. Bahkan sebelum penyaliban, para murid ini telah percaya, tetapi penangkapan dan penyaliban mengubur kepercayaan mereka. Namun, dalam waktu 3 hari setelah kebangkitan, iman mereka tumbuh kembali dan mereka keluar untuk memberitakan kepada dunia Injil tentang Juru Selamat yang disalibkan, tetapi bangkit kembali. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti berita mereka. Lalu ada Craig Evans yang menjelaskan kebenaran dari kebangkitan. Ini menarik ya pandangan dia ya. Mengapa gereja mula-mula muncul? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban rumit atau panjang lebar. Gereja mula-mula muncul karena keyakinannya yang teguh bahwa Yesus telah dibangkitkan dan telah menampakkan diri kepada lusinan bahkan ratusan pengikutnya. Sederhananya begini, gereja nggak mungkin ada kalau Yesus tidak bangkit. So if there is no resurrection, there is no church. If there is no resurrection, there is no salvation. If there is no resurrection, there is no Christianity. Sederhananya tidak akan ada kekristenan atau gereja kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kalau tidak ada kebangkitan. Inilah yang membuat kita yakin betul. Ini sederhana loh argumentasinya. Inilah yang membuat kita yakin betul bahwa Yesus bangkit dari kematian karena eksistensi gereja atau kekristenan. Jadi sesuatu yang luar biasa sekali ya dampak dari kebangkitan Yesus yang kita alami. Jadi kita benar-benar bersyukur sekali ya atas anugerah Allah yang menempatkan kita untuk kita boleh percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya. Sejak kelahirannya, gereja mula-mula memberitakan kebangkitan Yesus, keyakinan yang tidak tergoncangkan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, yang pada gilirannya memberi perintah kepada para pengikutnya untuk meneruskan visi kerajaannya. Inilah yang akhirnya menuntun munculnya gereja. Ya, ada Leon Morris, tapi saya skip saja. Nanti Bapak Ibu saya bagikan materi ini karena waktu kita terbatas. Saya skip, nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, masuk ke kesaksian para bapak-bapak gereja mula-mula. Ini data-data internal ya yang saya suguhkan sebelum saya menyajikan data eksternal di luar Alkitab atau di luar dari kekristenan.
Nah, dokumen-dokumen Kristen paling awal menunjukkan para pengikut Yesus merayakan kebangkitan sebagai bukti bahwa ia benar. Misalnya, perubahan hari ibadah dari Sabtu ke Minggu. Jadi dasar kita memperingati ibadah pada hari Minggu bukan terkait dengan hitungan hari Sabat secara literal, tetapi karena melihat atau merujuk kepada Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Ya, jadi kita nggak mengubah hari Sabat sebenarnya, tapi karena kita merujuk kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tak sekedar menegaskannya, tetapi malah dengan lantang meneriakannya, seakan-akan kebangkitan itu bisa berbicara sendiri. Selanjutnya, Sparrow Simpson mengatakan di samping kristologi tidak dapat diragukan lagi bahwa kebangkitan merupakan doktrin yang menduduki tempat utama dalam kesusastraan Kristen yang mula-mula. Masa sub-apostolik menyajikan banyak rujukan, tetapi abad kedua menghasilkan risalah-risalah yang khusus diperuntukkan bagi hal seperti itu. Misalnya ada Athenagoras, lalu karya Justin Martyr. Namanya itu menjadi martir karena di kemudian hari dia mati martir karena imannya akan Yesus. Ini seorang apologet yang hebat sekali. Lalu ada Bernard Ram. Dia mengatakan baik dalam sejarah gereja maupun sejarah kepercayaan, kebangkitan telah ditegaskan sejak awal. Ia disebutkan dalam karya Clemens dari Roman, dokumen tertua dalam sejarah gereja, dan terus disebut-sebut sepanjang zaman gereja Bapak Gereja. Sejak zaman para Bapak Gereja, yang muncul dalam berbagai bentuk kredo para rasul dan tidak pernah dibantah. Ini dini sekali ya, tahun 95 Masehi. Lalu ada Polikarpus, seperti yang saya katakan, Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes, dan Irenaeus itu adalah murid dari Polikarpus. Nah, peneliti berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita sampai wafat bagi dosa-dosa kita. Kalimat terakhir, bagi Polikarpus, Yesus yang sudah dimuliakan adalah imam besar untuk selama-lamanya. Dan doa terakhir dari uskup yang suci ini sebelum menemui ajalnya sebagai martir lainnya dalam cawan Kristus untuk dibangkitkan ke dalam hidup kekal dengan tubuh dan jiwa yang tidak dapat binasa dan Roh Kudus. Ini pengakuan dari Polikarpus yang adalah murid Yohanes. Nah, selanjutnya Elgin Moyer, ya. Nah, dia juga mengakui kebenaran dari Yesus yang bangkit dari kematian. Terkait dengan kutipannya atas seorang tokoh yang bernama Tertullianus, ya, Tertullianus. Tertullianus itu merupakan salah satu bapak gereja yang mempertahankan iman Kristen dengan dalil-dalil yang kokoh seperti Allah Tritunggal dan keilahian Tuhan Yesus. Bapak gereja ini juga menekankan hal yang sama terkait dengan Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya masuk kepada bukti-bukti sederhana dari Alkitab terkait dengan bukti internal. Yang pertama, liang kubur kosong. Keempat, Injil melaporkan betapa pentingnya ya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu keempat, Injil mencatat dan menyaksikan hal itu. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan keempat Injil melaporkannya, ini menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Yang pertama, liang kubur kosong, ada lagunya ya, yang mengatakan demikian, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tapi kubur kosong itu tidak berdiri sendiri. Argumentasi kubur kosong tidak berdiri sendiri. Ya bisa saja karena kubur itu kosong karena ada yang mencuri mayatnya. Tetapi terbantahkan teori mayatnya dicuri dengan argumentasi selanjutnya. Apa itu? Kain kafan ditinggalkan, dibiarkan. Kalau benar mayat Yesus itu dicuri oleh seseorang atau sekelompok orang, kan tidak logis kain kafannya itu dibuka dan ditinggalkan. Jauh lebih masuk akal karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Yesus untuk meyakinkan orang bahwa dia bangkit dari kematian. Lalu ada argumentasi yang ketiga. Ini argumentasi yang menurut saya kuat dan kokoh, yaitu terkait dengan Yesus memperlihatkan diri kepada banyak orang, banyak saksi dari Yesus yang bangkit. Seperti yang saya katakan tadi,
untuk suatu perkara dianggap sah butuh 2-3 orang saksi. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit itu bukan hanya 2-3 orang, tapi ratusan orang. Ada para wanita. Mungkin kita bertanya, kenapa pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita? Jadi begini. Jadi dalam konteks Yunani ya atau Yahudi, itu perempuan itu dipandang rendah. Secara khusus Yahudi ya, wanita itu dipandang rendah. Jadi bahkan nggak dianggap. Makanya ketika mereka menyaksikan itu kepada murid-murid yang lainnya, mereka nggak mempercayai, lalu langsung segera bergegas untuk melihat mayat Yesus, kubur Yesus, untuk membuktikan bahwa dia itu sudah tidak ada di kubur. Kenapa mereka perlu memastikan? Karena memang kesaksian wanita itu nggak dipercaya. Jadi kesaksian wanita atau bahkan wanita nggak dianggap dalam culture-nya budaya Yahudi. Nah, dengan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada wanita, itu artinya bahwa Yesus tidak menaruh diskriminasi. Ada kesetaraan gender antara perempuan dan pria. Jadi sama di mata Allah, sama di mata Yesus. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada apa? Kepada siapa? Kepada Petrus, ya, kepada kedua orang yang menuju jalan ke Emmaus, ya, Lukas pasal yang ke-24, lalu kepada ke-10 para murid, nantinya juga kepada Thomas secara khusus, di mana dia nggak percaya kalau dia tidak melihat Yesus yang bangkit, lalu dia melihat dan mengakui dan menyanjung Yesus dengan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kepada 500 orang sekaligus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ada begitu banyak sekali saksi. Sampai tidak ada ruang untuk menyangkali kebenaran dari Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, bahkan seperti yang saya katakan tadi, Kisah Rasul 1 ayat 3 mencatat bahwa ada 40 hari Yesus masih menampakkan diri kepada banyak orang untuk meyakinkan orang banyak bahwa dia bangkit dari kematian. Lalu yang terakhir, nah ini salah satu argumentasi favorit saya untuk menjelaskan Yesus itu bangkit dari kematian. Apa itu? Murid-murid berubah. Murid-murid berubah. Kalau kita mencoba pertanyaan, alasan apa yang paling logis untuk menjawab kenapa para murid berubah? Tidak ada jawaban yang lebih logis, lebih kuat, lebih tepat selain Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah satu-satunya jawaban yang paling logis untuk menjawab mengapa para murid itu berubah. Bahkan mereka bukan hanya sekedar berubah, tapi radikal sekali perubahan yang mereka alami. Mereka adalah para pecundang, mereka penakut, mereka pengecut, mereka pengkhianat, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu mengapa mereka bisa berubah dari semuanya itu? Karena Yesus bangkit dari kematian. Bahkan mereka itu bukan hanya sekedar berubah dari sisi karakter, tapi mereka menjadi orang-orang yang radikal sampai pada titik mereka rela mempertaruhkan nyawanya. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, tidak logis rasanya, tidak logika kalau mereka sampai mau mempertaruhkan nyawanya. Mereka rela mati demi Yesus. Kan nggak mungkin kalau Yesus tidak bangkit sampai mereka rela mati, nggak mungkin. Jadi jawaban paling logis adalah mengapa mereka seperti itu, mengapa mereka bisa berubah, mengapa mereka begitu radikalnya sampai mempertaruhkan nyawanya, karena Yesus bangkit dari kematian. Nah, hal yang sama bisa kita alami. Seburuk apapun kehidupan kita, sebobrok apapun masa lalu kita, Tuhan Yesus mampu mengubah setiap kita lewat kuasa kebangkitannya. Dan bahkan bukan hanya itu, bukan hanya para murid yang bisa radikal untuk melayani Tuhan Yesus. Kita juga sama sampai pada titik mempertaruhkan nyawa kita demi Kristus Tuhan kita yang mulia, yang telah melakukan segala-galanya bagi setiap kita, sehingga seharusnya kita juga sama, kita rela melakukan segala-galanya apapun bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, bukti eksternal secara cepat, bukti eksternal atau bukti historis, tokoh atau data di luar Alkitab, bukti historis yang ada lebih dari cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu dari orang-orang yang mencari keterangan dengan hati yang tulus. Hal ini bukan hanya dapat terlihat bukan saja melalui pembelaan positif yang dapat dibuat bagi kasus kebangkitan itu, tetapi juga melalui tidak adanya bukti apapun yang dapat memberikan penjelasan lain. Ya, untuk mempercayai teori-teori yang berusaha memberikan penjelasan alternatif,
mengenai kebangkitan, diperlukan iman yang lebih besar daripada untuk mempercayai kebangkitan itu sendiri. Jadi jauh lebih susah untuk meyakini ya teori lain selain kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya memang nggak bisa disangkali ya fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya masuk kepada kesaksian sejumlah tokoh yang bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, yang mana ini bersifat objektif. Mungkin dianggap subjektif sifatnya kita ini kalau mencoba untuk membuktikan Yesus bangkit dari para pakar Kristen, dari Alkitab. Dari Alkitab. Mungkin kita dianggap subjektif, tapi berikut ini saya akan menyajikan berbagai macam ya sumber data atau kesaksian tokoh-tokoh yang bukan Kristen dan juga bukan pengikut Yesus, dan bahkan itu berasal dari sumber-sumber awal sekali, sehingga benarlah bahwa tidak ada ruang bagi kita untuk menyangkali kebenaran dari Yesus yang bangkit. Ya tidak ada di luar kekristenan ya yang memiliki data yang lebih kuat daripada kita untuk membuktikan kebangkitan Kristus yang secara objektif data di luar dari kekristenan. Nah, pertama Josephus Flavius. Dia seorang tokoh yang berasal dari tahun 60-an. Dia menuliskan tentang Yesus yang mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Dia diperkirakan lahir tahun 37, tapi di tahun 60-an dia menuliskan ya perihal Yesus mati dan bangkit dari kematian. Dia seorang Yahudi, dia seorang cendekiawan atau sejarawan dari Yahudi yang bekerja bagi Romawi. Ia berkata, pada masa ini hiduplah seorang bijak yang dipanggil Yesus, sikap dan tingkah lakunya dan dikenal sebagai orang yang saleh, dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus memerintahkan ia disalibkan hingga mati, namun para muridnya tidak meninggalkan pemuridannya. Mereka melaporkan ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari sesudah penyalibannya dan bahwa ia hidup. Maka barangkali dialah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Nah, ini netral sifatnya karena bukan pengikut Yesus, bukan Kristen. Dan dia menegaskan terkait dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, selanjutnya Talus. Ya, Talus menggambarkan Yesus juga. Talus adalah seorang sejarawan Samaria yang menulis catatan sejarah yang amat penting dari wilayah Mediterania pada pertengahan abad pertama, hanya 20 tahun sesudah penyaliban Yesus. Talus mencatat cerita penyaliban Yesus dan memberi penjelasan tentang kegelapan yang meliputi langit pada saat kematian Yesus. Dia berkata, seluruh dunia diliputi kegelapan yang sangat menakutkan dan batu-batu terbelah oleh gempa bumi, serta banyak tempat di Yudea serta wilayah lainnya mengalami guncangan. Kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Ya, kegelapan meliputi, bahkan bait suci Allah tirainya itu terbelah. Jadi memang ada peristiwa itu pada waktu Yesus disalibkan dengan seorang Talus yang bukan siapa-siapa, bukan murid Yesus, bukan orang Kristen. Ya, menegaskannya berarti ini sesuatu yang benar-benar objektif dari sisi historis, data sejarah. Lalu selanjutnya ada Plegon tahun 80 ya, sampai 140. Dia menekankan bahwa kegelapan yang meliputi langit pada waktu penyaliban. Plegon mencatat bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius, pada bulan purnama, ada gerhana matahari penuh dari jam 6 hingga 9. Nah, ini juga data yang kurang lebih sama dengan Talus tadi ya. Oke. Itu terkait dengan data-data yang objektif atau sesuatu yang di luar dari Alkitab, data eksternal. Nah, timbul pertanyaan, apakah ada pertentangan dalam kisah kematian dan kebangkitan Yesus? Tidak banyak ya data yang diasumsikan bertentangan yang saya akan bahas. Hanya ada 2 kasus yang akan saya bahas. Nah, keempat Injil tidak ada memberitakan cerita yang persis sama. Tidak ada satupun antara keempat Injil itu yang menceritakan dengan terperinci apa yang sudah terjadi
satu sama lain bisa berbeda, tetapi perbedaan itu dalam rangka saling melengkapi, bukanlah pertentangan. Jadi perbedaan bukan pertentangan. Mengapa berbeda? Karena masing-masing Injil itu menceritakan detail-detail yang berbeda. Tetapi detail-detail itu saling melengkapi satu sama lain, bukan saling bertentangan atau berkontradiksi. Nah, nanti akan saya jelaskan lewat pembahasan kasusnya. Lalu, Matius adalah satu-satunya penulis yang mencatat penampakan Tuhan Yesus yang pertama kalinya kepada perempuan-perempuan itu. Sedangkan hanya di dalam Lukas, kita menemukan kisah dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Kemunculan Maria Magdalena tidak disebut oleh Matius maupun Lukas. Hanya Yohanes yang mencatat penampakan Tuhan kita di ruang atas pada waktu Thomas tidak hadir dan penampakan di tepi Danau Galilea. Jadi begini, saya mungkin kasih analogi lah ya untuk membantu kita dengan mudah menangkap bahwa Alkitab itu tidak ada pertentangan, tapi perbedaan. Misalnya, ada seorang yang bernama Alex. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Alex misalnya, dia orang yang mengalami kecelakaan. Lalu dia punya data bahwa dia adalah orang yang baru lulus wisuda. Dia baru wisuda, baru lulus. Dia adalah anak orang kaya. Lalu dia adalah orang yang akan nikah. Dia akan nikah. Satu, dia baru wisuda. Dua, dia akan nikah. Dia anak orang kaya. Lalu ada 3 reporter yang mencari data terkait dengan si Alex ini. Lalu mereka mendapatkan 3 data itu. Tapi ketika mereka menyampaikannya, mereka tidak secara lengkap menyampaikannya. Jadi masing-masing itu berbeda. Tapi berbeda bukan berarti mereka bertentangan, karena semuanya itu memang benar adanya. Misalnya, reporter yang pertama mengatakan bahwa Alex itu adalah seorang yang baru lulus wisuda. Yang kedua, Alex itu adalah anak orang kaya. Yang ketiga, dia adalah orang yang akan nikah. Kesaksiannya beda-beda dari setiap reporter ini, tapi tidak bertentangan, saling melengkapi satu sama lain. Begitulah kisah terkait dengan penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam keempat Injil. Nah, agaknya jelas bahwa semua Injil itu menceritakan gambaran mereka mengenai Yesus dengan berbeda-beda. Inilah yang seharusnya kita harapkan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan dalam cerita, yang disampaikan itu hanya bersifat minor. Dan perbedaan yang kecil itu atau yang minor itu tidak akan mengaburkan atau menghilangkan substansi atau inti dari ceritanya, yakni bahwa Yesus mati dan bangkit. Masa karena cerita-cerita detail ya yang, maaf kata kalau saya menggunakan kalimat ini, yang ya perbedaan minor lah, langsung mengaburkan atau menggugurkan atau menggagalkan peristiwa inti yang diceritakan oleh para rasul. Tidak mungkin dong. Semuanya menceritakan hal yang sama, bahwa Yesus mati dan bangkit. Kalaupun ada perbedaan, sekali lagi itu bukan pertentangan. Ya. Keempat Injil itu sepakat dan bersama-sama dalam menceritakan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Namun ada perbedaan-perbedaan dalam cerita yang mereka sampaikan. Nah, asumsi pertentangan, ada 2 kasus yang mau saya bahas. Yang pertama, salah satu yang nampaknya bertentangan adalah berkaitan dengan waktu ketika perempuan-perempuan datang ke kubur, yang berbeda dalam kisah Yohanes dan Markus. Menurut Markus, perempuan-perempuan itu datang ke kubur pada waktu matahari terbit. Sedangkan Yohanes menyatakan bahwa Maria Magdalena datang ke kubur itu ketika hari masih gelap. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Ya, pertanyaannya mana yang benar? Jadi pada waktu matahari terbit, ya, atau pada waktu hari masih gelap. Nah, ini kan sesuatu yang terlihat bertentangan. Kesulitan ini hanya akan terpecahkan jika disadari bahwa perempuan-perempuan itu harus berjalan agak jauh untuk mencapai kubur itu. Karena mereka tinggal di Yerusalem atau di Betania. Hari masih gelap ketika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka. Tetapi waktu mereka tiba di kubur, matahari sudah mulai bersinar. Oleh sebab itu, Markus berbicara tentang kedatangan mereka di kubur. Kedatangan mereka di kubur. Atau sampainya mereka di kubur. Tapi Yohanes menunjuk keberangkatan mereka. Ya, keberangkatan mereka. Jadi itu bukan sesuatu yang bertentangan. Nah, lalu yang kedua, hal yang menimbulkan banyak diskusi terkait dengan malaikat-malaikat.
yang nampak di kubur Yesus. Matius dan Markus itu menceritakan percakapan seorang malaikat dengan perempuan itu. Sedangkan Lukas dan Yohanes berkata bahwa ada satu. Nah, ini bagaimana? Dua atau satu malaikat? Dua atau satu malaikat. Nah, masalahnya begini, Matius dan Markus tidak berkata bahwa hanya ada satu orang malaikat di kubur itu. Tetapi bahwa satu malaikat yang berkata-kata kepada perempuan-perempuan itu. Jadi ada perbedaan detailnya, tapi saling melengkapi atau saling menguatkan atau saling menambahkan satu sama lain. Nah, kalau Yohanes mengatakan ada dua malaikat, kalau Matius Markus ada satu orang malaikat yang berbicara atau yang melakukan percakapan dengan perempuan-perempuan itu. Tapi bukan berarti Matius dan Markus itu bermaksud hanya menekankan ada satu malaikat saja, tidak, tapi satu yang berbicara. Jadi mungkin logikanya begini, mungkin saja salah satu di antara malaikat-malaikat itu menjadi juru bicara bagi keduanya, sehingga dialah yang diutamakan. Jadi tidak perlu kita menganggap sebagai suatu pertentangan atau ketidakcocokan. Oke. Itu terkait dengan asumsi pertentangan yang ada. Ya, jadi kesimpulannya kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Tidak ada satupun teori yang terlalu kuat sampai kita nggak mampu bantah. Dan kita tahu bahwa saksi dari kebangkitan Yesus itu ada banyak sekali. Dan keyakinan kita sangatlah kokoh. Keyakinan kita terbukti benar adanya. Dan suatu hari nanti, sebagaimana Yesus bangkit dari kematian, hal yang serupa akan kita alami ketika Yesus datang kali kedua. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.